gitu kan. Mana tadi coba. Nah, ini adalah ini. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya adalah sudah di materi eh, bulan kemarin ya. Gitu. Nanti ada di Post Viewer. Gitu. Oke, ini ya. Call citation, kalau berdasarkan author, bibliometrik, bibliographic coupling, keterkaitan antara satu artikel dengan artikel yang lain, ya. Kemudian dengan ketiga artikel ketiga dan seterusnya. Kemudian ini ada bibliographic coupling tadi sudah. Nah, berdasarkan jurnal, berdasarkan artikel dan seterusnya atau berdasarkan keyword juga bisa. Disesuaikan saja dengan kebutuhan yang ingin dijawab atau rumusan masalah yang ingin dijawab. Nah, kalau misalnya karena di sini tadi kita memang memilih artikel yang ada bibliometrik dan juga systematic literature review, maka ada data yang kedua yang memang kita bahas dalam penelitian ini atau dalam workshop ini ya, yaitu data substantif. Untuk SLR kualitatif ya, jadi kita setelah berhasil memetakan, karena tadi si penelitian ini memetakan dengan menggunakan ini nih, kerangka ini nih, network diagram of the co-occurrence keyword, dia punya 4 klasifikasi atau klasterisasi, ada merah, hijau, kuning, dan biru yang kemudian mereka petakan dalam fokus utama studi. Klasifikasinya adalah inovasi, kedua adalah kebijakan, ketiga pelaporan dan pendidikan gitu. Kalau perspektif analitisnya, penelitian ini juga termasuk lengkap, di mana dia membagi pembahasannya adalah penelitian-penelitian yang membahas tentang perusahaan, penelitian-penelitian yang membahas tentang pemerintah, SDGs yang membahas atau terkait objeknya dengan masyarakat. Nah, ini juga memberikan peta-peta konsep yang menarik untuk didiskusikan, untuk tahu kira-kira perkembangan topik yang kita SLR-kan itu seperti apa sih, gitu. Nah, biasanya tidak semuanya memang ada, tergantung pada ketersediaan artikel dan juga cakupan artikelnya. Kan ada yang hanya ternyata banyak yang ngomongin tentang perusahaan, terus tapi tidak banyak yang ngomongin pemerintah. Berarti itu kan bisa memberikan indikasi ya bahwa penelitian selanjutnya bisa nih kalau misalnya mau melihat dari perspektifnya pemerintah. Itu bisa. Atau bisa juga karena sudah banyak yang perusahaan, tapi ternyata karakteristik perusahaan yang bagaimana yang belum dilihat. Nah, itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan gap penelitian atau celah penelitian yang bisa diteliti untuk selanjutnya atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Termasuk nanti Bapak Ibu kalau misalnya penelitiannya adalah eh, misalnya ternyata rumit ya, kelihatan sederhana tapi rumit gitu. Nah, boleh dengan lihat-lihat baca-baca SLR untuk mencari ide penelitian gitu. Itu bisa untuk dijalankan. Oke, kemudian biasanya jenis kontribusi di sini ada teoritis, empiris, dan juga konseptual. Sementara kalau konteks yang lebih berkenaan dengan suatu kriteria yang lebih spesifik adalah karakteristik dari masing-masing yang dianalisis. Oh, perusahaan-perusahaan di mana? Negara maju dan berkembang misalnya. Perusahaan di mana? Di sektor tertentu. Pemerintah negara mana. Nah, itu kan punya karakteristik tertentu sehingga apa? Lebih fokus dan spesifik. Karena kalau misalnya konteksnya secara umum, apakah hasilnya akan terkelompokkan atau enggak? Biasanya cenderung menyebar. Nah, itu sulit untuk mengambil mensimplifikasi atau mengambil intisari dari penelitian tersebut dalam topik yang sama. Gitu. Nah, spesifikasi itu juga penting ya dalam SLR. Oke, ini data extraction Bapak Ibu. Kalau tadi adalah berdasarkan bibliografi, nah ini adalah berdasarkan konten atau quality assessment yang biasanya saya lakukan. Saya contohkan di sini ya, saya berikan ada beberapa contoh yang bibliografi masih saya include-kan. Misalnya saya menulis type of authornya gimana, apakah multi kah atau single author kah gitu. Terus kemudian type of collaboration, apakah dari universitas-universitas di universitas yang sama atau mungkin institusi yang berbeda gitu. Nah, nasional kah atau internasional kah gitu. Nah, itu adalah type of collaboration. Nah, itu saya tuliskan di dalam artikel SLR saya.
Kemudian ini metode itu juga termasuk quality assessment di mana saya membagikan klasifikasian. Kalau misalnya metode bisa aja pakai fokus pada kuanti. Jadi saya ada sub khusus untuk menjelaskan topik tersebut dalam konteks yang menggunakan metodenya adalah kuanti, kuali, literatur review kah, atau konseptual paper kah. Nah, ini memungkinkan untuk kita lihat perkembangan atau gap penelitian terkait dengan yang menggunakan kuantitatif, yang menggunakan kualitatif, bagaimana pendekatannya, apakah archival data, reviewer, atau conceptual paper, dan seterusnya. Research setting ini juga sama seperti yang dilakukan sama si PZ. Motivation puzzle itu hanya untuk memudahkan saya untuk membangun kira-kira nanti latar belakang saya seperti apa sih. Ketika ada concerning dari penelitian-penelitian empiris lainnya, kenapa topik tersebut penting, yaitu bisa jadi salah satu indikator yang bisa kita istilahnya cross-check ya kebenarannya, apakah dia juga bisa direplikasi atau menjadi alasan yang penting menguatkan argumen kita kenapa kita meneliti SLL topik tersebut. Hipotesis, tujuan penelitian saya perlu tahu karena kira-kira ya tentu ya terkait dengan suatu topik, kira-kira ngapain? Itu. Apakah ini termasuk dalam kriteria yang saya teliti atau tidak? Termasuk toolsnya, ya gitu. Oh, misalnya dengan tahu toolsnya kita jadi tahu trennya apakah suatu penelitian itu diterima di jurnal, ada korelasi antara jurnal yang publish di Scopus bereputasi tinggi dengan yang bereputasi di bawahnya, misalnya Q3 Q4 dibandingkan dengan Q1 sama Q2. Jadi kan kita bisa analisis ya. Oh, kalau misalnya pakai Stata, mayority diterima di Q1 Q2. Oh, kita nanti jadi belajar gitu ya terkait dengan juga dapat insight terkait bagaimana kualitas artikel yang bisa publish di jurnal-jurnal bereputasi yang baik gitu. Termasuk apa sih yang baru dalam penelitian ini dan seterusnya. Ini sangat bervariasi Bapak Ibu, jadi tidak harus sama seperti ini, tetapi saya berikan template extraction yang bisa diakses di filenya, namanya adalah di Excel ya, dan di template extraction gitu. Oke. Ini ada sintesis temuan Bapak Ibu. Jadi kalau tadi sudah tahu ada bibliografi karena menggabungkan bibliografi dan juga SLR, maka kemudian em, Ternyata kan utamanya timestamp itu adalah butuh bagaimana untuk bisa menyatukan keduanya. Maka peneliti harus unit melihat peta unit hubungan wak sitasi, mengidentifikasi klaster utamanya seperti apa, termasuk sub-sub klasternya, kira-kira bagaimana. Kemudian yang kedua adalah memahami narasi akademik setiap artikel dalam artikel yang sama. Tadi kan sudah punya klasifikasian tuh. Kalau di PZ dia klasifikasiannya ada 4. Nah, mereka atau yang dilakukan sama si PZ adalah mencari korelasi antara satu titik-titik ini. Dia bahas apa sih? Oh, ada yang bahas teknologi ini gitu kan. Nah, dia baca